mau memijat tubuh. Dan kira-kira ya kalau umur-umuran asik gitu tentunya dia jadi penasaran. Mungkin dia sangka itu tempat pijat itu adalah melakukan yang plus gitu. Jadi setelah dia datang ke tempat saya, dia bertanya apakah bisa pijat, kata dia. Ya aku bilang ya bisa gitu. Dengan tarif yang sudah saya terapkan seharga 250, tentunya anak sebesar dia itu agak berat ya. Dan dia menawar harga 100.000. Karena hari itu saya tidak pecah telur karena belum ada pasien yang masuk gitu ya. Jadi saya terimalah tawaran itu. Setelah itu aku menanya sama dia apakah seluruh badan atau gimana, sampai dia tuh bingung gitu, dia nggak mengerti masalah pijat. Dalam pikiran dia itu ya agak ngeres gitu ya, pikiran dia itu seperti lain gitu. Dia bilang terserah saja kakak, katanya yang penting badan aku sehat kembali dan bugar ya, karena dia kata dia itu dia seharian bekerja juga olahraga. Tadi itu badan itu rasa capek gitu, pegel-pegel dan juga krem gitu ya. Tanpa basa-basi saya menyuruh dia masuk ke ruangan saya, ke ruangan pijat saya, dan di situ saya suruh dia buka pakaian dan saya udah menyiapkan anduknya untuk menutup bagian yang tertentu. Setelah saya menyuruh dia tidur gitu, awalnya saya suruh dia itu nelungkup dulu, dan saya mulai dari melakukan pemijatan dari kaki terus naik ke paha ya. Tidak berselang lama 15 menit saya terus lanjut ke bagian punggung. Setelah punggung dia merasa nyaman dan tertidur, agak-agak tertidur lah gitu ya. Dan di situ saya mulai melakukan pemijatan secara tradisional, mulai dari pundak dan sampai tangan. Dan dia tersentak, kata dia bagian di depan gimana kak, katanya sebentar, dia bilang sabar dulu, bagian belakang dulu ya, karena memang metode ini kalau saya memijat pasien gitu, saya mulainya dulu dari punggung, kaki, ya pundak. Nah, habis itu saya suruh melentang. Setelah menantang, saya melihat sesuatu gundukan yang besar gitu ya, tanpa disengaja, mungkin juga tanpa disentuh atau gimana gitu ya. Dan saya tetap berfokus dan profesional mengerjakan sesuatu yang saya lakukan ya. Karena saya tidak mau pasien saya atau customer saya itu merasa kecewa. Dan dia bertanya lagi gitu, kakak biasanya kalau menjadi itu bagian-bagian mana aja sih gitu. Ya saya bilang ya secara normal, tangan, kaki, dan pundak, punggung juga kepala. Kalau pijat yang ini bisa nggak kak, katanya. Kalau itu sih ya tergantung sih gitu ya, tergantung permintaan dari customer. Kalau misalnya dia mau juga dimasak sebagian yang tertentu atau enggak gitu, dia mau gitu, dia pengennya yang plus, yang lebih gitu ya dari apa yang dia inginkan gitu. Dan saya mulailah melakukan pijatan kaki dulu ya, dalam keadaan lentang kaki sampai paha. Dan itu saya mulai melakukan pijatannya bagian tangan, perut juga, dada ya. Karena dada itu perlu juga ya melancarkan peredaran darah. Mungkin saya pikir ya kalau anak sebesar itu ya mungkin dia merasa gimana gitu ya, merasa penasaran gitu. Jadi saya melakukannya secara profesional dan mulai saya melakukannya pekerjaan dengan memang serius gitu ya. Kadang-kadang pikir juga ya gitu ya, orang pikirannya tempat pijat itu tempat apa sih
gitu ya. Ada sebagian orang pikirannya mungkin jorok gitu ya, pikirannya tuh ngeres ya. Banyak tempat-tempat pijit pupus yang udah ditutup ya, memang pekerjaan orang itu kayak gitu modus saja gitu. Modus di depannya pijat, di dalamnya tuh ada layan-layanan plus ya. Tapi tidak semua ya, tempat seperti itu melakukan push gitu ya. Jadi kalau anak-anak sebesar itu jadi penasaran ya. Mungkin dia merasa tempat-tempat pijat seperti itu tuh ada layanan plus-plusnya. Dan mungkin ini mengira gitu ya. Jadi memang kalau misalnya tempat pijat itu nggak harus melakukan layanan-layanan yang plus gitu. Jadi dia tetap menanyakan gimana kalau misalnya kakak aku ada permintaan ya. Kata dia tadi aku kan bayarnya 100, dia mau bayarnya permintaan kakak. Ternyata anak ini memang orangnya berduit ya, anak-anak ini kayaknya anak-anak orang kaya gitu, banyak duit gitu. Memang kalau melihat pas dia datang itu kayaknya biasa-biasa aja, nggak ada kayak seperti orang kaya atau anak-anak elit itu nggak ada gitu. Dan dia pun terus bertanya seperti itu. Gitu. Dan aku pengen tuh kakak katanya sesuatu yang mau kakak pijat. Ya. Bagian-bagian yang aku mau katanya, karena memang aku pengen sekali merasakan pijatan-pijatan yang dilayani seperti itu. Dia pengen merasa dia puas ya, ingin merasakan sesuatu sensasi yang mungkin gimana gitu. Jadi aku mau aja sih gitu ya, mau, dan aku mulai memijat-mijat bagian-bagian yang dia inginkan gitu ya. Dan aku mulai pijat dan bagian terong-terongnya itu juga aku udah pijat gitu ya. Dia pengennya aku tuh bernyanyi gitu. Aku pengen dong kakak dinyanyiin gitu ya. Dia pengennya nyanyi Halalu Bandung, ngerti lah kan. Dan aku bernyanyi lah gitu. Sampai aku bernyanyi dan setelah lama sih itu ya, dia merasa gimana enak gitu, kata dia itu enak banget kak katanya, nyanyi lembut gitu. Jadi aku sambil mijat dia itu langsung sambil bernyanyi gitu ya. Nyanyi lah aku, nah disitu tuh sampai lagi selesai ya, finish lah itu. Setelah dia merasa puas dipijat sambil nyanyi gitu ya, nyanyi aku gitu. Dan akhirnya clear ya, dan aku dibayar lah sesuai dengan yang tadi yang aku minta 2,5, nggak jadi 100. Dia awalnya kan minta 100, jadi jadinya 2,5 ya udah. Setelah itu dari bayarnya aku, dan aku dia merasa kak nanti kalau misalnya besok aku mau kesini lagi, mau dong ya seperti yang ini gitu. Jadi kalau misalnya aku ada duit nanti aku datang lagi ke sini. Oke dia bilang. Dan dia pakaian semuanya, dipakai semua, dan dia pergilah tancap motor, dia ngebut banget gitu. Oke, buat teman-teman semua semoga bermanfaat ya, buat kalian tetap menjaga kesehatan tubuh, jangan sehat selalu gitu, jangan sampai kendor. Oke.